Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Itulah beberapa bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif berarti tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan generatif berarti melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita mengenal perkembangbiakan vegetatif buatan yuk. 1. Vegetatif buatan dengan cara cangkok. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Dari akar tumbuh itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru yang akan sama dengan tanaman induk. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara cangkok adalah tanaman pohon berbuah yang punya kambium. Contoh pohon yang bisa dicangkok adalah pohon jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. 2. Vegetatif buatan dengan cara stek. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini yaitu tentang tumbuhan, di mana yang perlu kita ketahui tumbuhan juga termasuk dengan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan dapat berkembang biak secara mandiri dengan bantuan proses fotosintesis atau juga disebut dengan autotrof. Kemudian tumbuhan juga akan dapat berkembang biak dan tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, bunga, buah, daun, dan biji, di mana yang perlu kita ketahui fungsi dari akar untuk menyerap air. Nah, akar juga mempunyai bagian-bagian atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada akar tunggang, akar hisap, serabut, dan gantung. Kemudian yang kedua yaitu batang. Batang mempunyai fungsi sebagai tempat melekatnya suatu tumbuhan atau daun-daun. Nah, batang juga terdiri dari batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Kemudian yang ketiga ada daun. Daun di sini berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis pada tumbuhan. Di mana yang perlu kita ketahui jenis-jenis daun itu ada satu. Yang pertama ada melengkung, kemudian ada menyirip, menjari, sejajar. Kemudian yang keempat ada bunga. Bunga di sini berfungsi sebagai alat reproduksi, dan yang kelima ada buah sebagai tempat melindungi biji, dan yang keenam ada biji sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada vegetatif dan generatif, di mana masing-masingnya mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada vegetatif.
ciri-ciri vegetatif itu tidak melalui penyerbukan. Nah, vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, di sini ada jenis dari vegetatif alami. Contoh, vegetatif alami yaitu spora, tunas, dan umbi. Kemudian ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan meliputi mencangkok, mengeteng, menempel atau okulasi, kemudian menyambung dan meruduk dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu perbedaan dari vegetatif dan generatif. Sekarang kita beralih ke generatif. Nah, di sini generatif berfungsi untuk melalui penyerbukan. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Oke, pada penugasan kali ini Ibu akan memberikan suatu tugas secara berkelompok. Baik, jadi kalian bentuk terlebih dahulu kelompoknya, karena di dalam kelas kita itu ada 25 anak, maka dari itu kalian harus membentuk berapa? Iya, betul, 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini dari setiap anggota ini harus bertugas dari masing-masing penugasannya yang akan dijelaskan pada Ibu nanti bentuk penugasannya itu seperti apa. Jadi, untuk bahan-bahan dari setiap kelompok yang harus kalian siapkan yaitu ada apa saja? Mari kita lihat. Nah, jadi penugasannya yang akan Ibu sampaikan yaitu berupa peta konsep. Jadi kalian bisa secara berkelompok membuat peta konsep dari materi yaitu tumbuhan. Ya. Nah, jadi ini contoh dari peta konsep yang sudah Ibu buat sendiri. Ibu buat yaitu dengan menyiapkan gambar-gambar. Ini ada yang secara langsung dan ada yang nanti ada yang secara tidak langsungnya. Maksudnya secara tidak langsungnya itu yaitu dengan gambar-gambar secara gambar-gambar media cetak gitu. Jadi kalian harus menyiapkan secara berkelompok terserah kalian gambar tumbuhan apapun, yang terpenting itu ada bagian-bagiannya, yaitu ada bagian batang, ada buah, ada biji, ada bunga, dan ada akar, dan ada daun. Oke, nah dari bagian-bagian ini kalian bisa jabarkan atau lebih diberi kejelasan dari setiap bagian-bagiannya, yaitu seperti misalkan akar. Akar itu kan ada dua jenis, akar tunggang dan akar serabut. Ya, nah kalian bisa berikan contoh-contohnya juga. Intinya terserah kalian, sekreasi kalian itu bagaimana buatnya. Nah, ini contoh kedua yang sudah Ibu buat yaitu dengan tumbuhan langsung. Jadi kalian bisa juga secara berkelompok cari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Yang terpenting itu kalian bisa menemukan tumbuhan itu dengan secara lengkap bagian-bagiannya, yaitu ada akar, ada daun, ada batang, dan ada buah. Nah, dari situ pun kalian harus menyiapkan dua bagian lagi ataupun dua bagian tumbuhan lainnya. Jadi ada duplikatnya dari setiap bagian-bagiannya ini. Seperti ini ada daun dan ada biji-bijinya, ada batang dan ada akarnya. Jadi Ibu harapkan setelah Ibu menjelaskan bagian penugasan ini dan di kelas besok ataupun misalkan besok Ibu tidak bisa masuk, kalian itu bisa mengerjakan secara berkelompok tapi tetap dengan bimbingan dari Ibu secara online-nya. Jadi kalian bisa mengerjakan di rumah ataupun bisa mengerjakan di sekolah pada besok apabila Ibu bisa berangkat dan tidak berhalangan hadir. Jadi pada intinya kalian di rumah itu sudah menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi besok pada saat proses pembelajaran berlangsung, kalian itu sudah paham, sudah mengerti dan apa tugasnya dari setiap kelompok tersebut. Begitu saja. Sekian, terima kasih.